Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membuka di halaman localhost, website company profile, kemudian slash admin, di sana akan kita lihat banyak file-file yang ada. Kali ini kita akan membuat halaman login di website kita. Selanjutnya kita perlu membuat tabel admin dulu ya. Silahkan diarahkan ke localhost php-myadmin, kemudian diarahkan ke database tempat teman-teman membuat database company profile. Kita klik di bagian bawah dari nama database-nya ada sebuah tombol new. Kita klik saja. Kemudian kita akan membuat satu tabel di sana, misalnya kita berikan nama, yakni adalah admin. Oke, seperti itu. Kemudian kita langsung saja di bagian name, type, dan sebagainya kita isikan kolom-kolomnya. Yang pertama kita masukkan yakni adalah ID di bagian name-nya, kemudian tipenya integer cukup. Kemudian kita scroll sebelah kanan. Nah, di sana kita akan buat dia auto increment, diklik saja. Oke, kemudian kita scroll lagi ke sebelah kiri. Kita buat name yang baru, misalnya kita berikan nama username, kemudian username kita berikan varchar, panjangnya 255, kemudian kita masukkan lagi, yakni adalah password. Oke, kemudian kita buat dia menjadi tipenya adalah teks saja, biar menerima panjang. Kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kita klik di bagian bawah, ada sebuah tombol, yakni adalah save. Diklik saja di bagian save. Baik, satu tabel sudah kita buat, namanya adalah admin. Berikutnya kita menuju ke bagian Visual Studio Code, kemudian kita klik di bagian folder admin. Oke, kemudian kita akan buat satu file baru, kita klik di bagian atas, ada tombol yakni adalah new file, kita klik dulu. Kemudian kita berikan nama yakni adalah login.php, kemudian kita klik enter. Baik, seperti itu. Kemudian kita akan membuat tag HTML di sana yang akan kita buatkan form sehingga user bisa melakukan login sesuai dengan akses yang dimiliki. Kita ketikkan tanda seru seperti ini. Kemudian kita klik di bagian atas. Maka dia akan membentuk yakni adalah form HTML yang bisa kita gunakan. Kemudian kita akan menggunakan yang namanya style dari Bootstrap. Di bagian login.php belum kita ikutkan ya untuk yang bagian Bootstrap. Kita buka terlebih dahulu untuk Bootstrap-nya. Silahkan teman-teman buka di bagian getbootstrap.com, kemudian /docs 5.0 getting started introduction. Kemudian kita lihat di sana ada yakni adalah kolom CSS. Kita klik saja di bagian copy, ya, diklik di bagian copy, klik kiri saja. Copy, kemudian kita akan letakkan script tersebut di HTML yang kita miliki. Di HTML yang kita miliki, kita akan letakkan file yang script yang kita copy tadi dari get bootstrap. Kita letakkan saja di atas dari title ini. Kita enter dulu. Kemudian kita naikkan kursornya ke atas. Kemudian setelah itu kita Ctrl V di sini. Baik, seperti ini. Dia akan melakukan copy dari script CSS dari bagian get bootstrap. Untuk explore-nya coba saya minimize dulu. Kemudian ini saya scroll ke bagian kiri. Oke, kemudian saya akan membuat sebuah form di sana dengan menggunakan Bootstrap ya. Pertama kita buat dulu formnya, ketikkan form. Oke, kemudian kita masukkan di dalam form tersebut, yakni adalah action. Actionnya adalah kosong saja, kemudian method. Metodenya kita masukkan, yakni adalah post. Oke, kemudian di dalamnya kita akan masukkan beberapa tag PHP untuk kita bisa masukkan yang namanya username dan juga password. Yang pertama yang akan kita buat yakni adalah kelas form group, teman-teman. Diketikkan saja dengan titik form group. Oke, kemudian kita klik di bagian atas, maka dia langsung membuat untuk kelasnya. Kita enter. Kemudian di dalamnya kita akan masukkan label. Ya, kita tuliskan label, kemudian kita berikan for. For-nya di sini kita masukkan username. Kemudian kita masukkan di dalamnya username. Oke, kemudian kita masukkan lagi yang berikutnya, yakni adalah input type. Input type untuk username kita berikan teks saja, kemudian kita berikan kelas. Kelasnya adalah form control. Oke, kita masukkan form control, kemudian kita akan masukkan berikutnya, yakni adalah ID-nya. ID, kita masukkan yakni adalah username, kemudian kita masukkan lagi name. Name-nya adalah username ya, username, kemudian kita berikan lagi value. Kemudian kita masukkan di dalamnya adalah PHP echo ya, kemudian kita tuliskan $username. Oke, kemudian kita berikan slash, kemudian kita berikan tanda kurung penutup, tanda siku penutup ya, maaf. Oke, seperti ini.
Kemudian kita setelah masukkan yang namanya username, kita perlu masukkan juga yang namanya password ya. Kita tuliskan saja, kita copy saja dari yang sebelumnya ini, kita blok, Ctrl C, kemudian kita letakkan di bawahnya, kita enter, kemudian kita Ctrl V. Oke, kemudian kita ganti dari yang sebelumnya username, kita ganti menjadi password. Label for, kita berikan password. Kemudian kita masukkan di sini password. Kemudian tipenya jangan lupa, kalau yang username kita masukkan dengan menggunakan teks, maka untuk yang password kita type-nya kita ganti menjadi password ya, dari yang sebelumnya adalah teks. Password, kemudian kelasnya sama, yakni adalah form control. Untuk ID-nya kita ganti menjadi password. Oke, berikutnya name, kita ganti di sini dari yang sebelumnya adalah username, kita ganti menjadi password. Oke, kemudian kita scroll ke kanan, value kita hilangkan saja, untuk passwordnya kita hilangkan untuk value-nya. Oke, kemudian kita klik delete. Nah, ada yang terluka di bagian username, ini kita ganti, kita tambahkan ya, placeholder, biar dia ada tulisannya di bagian dalam dari teksnya. Kita masukkan username Anda. Oke, dituliskan saja placeholder, kemudian dituliskan masukkan username Anda. Oke, kemudian kita scroll ke kiri, kita scroll ke bawah, kemudian di dalamnya kita akan buat satu button, kita tuliskan button. Oke, kemudian kita masukkan type-nya yakni adalah submit, kemudian kita berikan kelas, kelasnya adalah btn, primary, kemudian kita berikan name-nya akan kita masukkan yakni adalah login. Name-nya adalah login, kemudian kita masukkan di dalamnya login. Ya. Jadi button, tab-nya submit, kemudian kelasnya btn primary, kemudian name-nya login, kemudian di dalamnya adalah login. Ya. Kemudian kita scroll ke kiri, kemudian kita scroll ke bagian atas. Oke, kemudian kita coba dulu lihat di bagian depan dari website kita. Ini adalah bagian dari admin, kalau kita lihat sebelumnya dia tampil banyak file, coba kita refresh dulu. Kita lihat di sana kita sudah membuat satu file, yakni adalah login.php. Coba saya klik dulu. Nah, dia sudah menampilkan ya, ada username, kemudian password, dan di bawahnya sudah disiapkan, yakni adalah tombol login. Dan di sana sudah ada notice undefined variable username, dan tampilannya begitu penuh ya teman-teman. Ini kita akan ubah nantinya, biar tampilannya tidak penuh seperti ini. Misalnya kita akan set dengan ukuran maksimumnya 330 pixel ya. Dan kita akan tambahkan di atasnya, yakni adalah tulisan login, H1 login ya. Kita sudah di bagian Visual Studio Code, kemudian kita klik di bagian atas dari doctype HTML ini, kita enter saja. Kemudian kita akan masukkan tag PHP kita di sana, kita tuliskan PHP, ya. Kemudian kita ikuti dengan PHP penutup, dan kita akan melakukan include terlebih dahulu ya untuk bagian login.php ini. Kita akan include, yakni adalah koneksi yang kita miliki. Kita masukkan dengan tulisan include. Oke, kemudian kita masukkan dia dari titik-titik, slash, dari folder yakni adalah inc, kemudian kita slash lagi, kita tambahkan dengan inc koneksi.php. Seperti ini. Kemudian kita akan masukkan beberapa variabel ya. Yang pertama adalah username. Kita masukkan username-nya dan kita berikan default-nya adalah kosong. Kemudian kita ikuti dengan titik koma. Kemudian yang berikutnya kita masukkan password, ya. Kemudian kita berikan default-nya juga kosong. Kemudian kita akan siapkan satu variabel baru, yakni adalah ERR ya. ERR, dia akan kita gunakan untuk menampung pesan error kalau misalnya dalam proses login ada error. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita akan masukkan di bagian bawahnya. Kita scroll dulu ke bagian bawah. Kemudian kita akan masukkan di dalam dari form ini, yakni adalah H1. H1, kemudian kita berikan tulisan login admin. Oke. Kemudian kita akan berikan di bagian body ini satu style ya, sehingga dia tidak akan penuh ya tampilannya. Kalau kita lihat sebelumnya tampilannya begitu penuh, kita akan berikan style sehingga dia tidak begitu penuh tampilannya ya. Misalnya kita masukkan style. Oke, kemudian kita masukkan dengan width-nya, kita atur 100%.
Ini bisa kita gunakan ya sebagai sebuah cara daripada kita langsung, ubah di bagian style.css, misalnya kita ubah sedikit, bisa kita gunakan cara seperti ini. Jadi langsung masukkan di bagian tag-nya, kemudian kita berikan style. Ya, kita atur width-nya adalah 100%, kemudian kita berikan max width. Max width, ya ini adalah 330 pixel misalnya. Jadi max width ini akan digunakan untuk mengatur ketika layar dia itu, lebih dari misalnya 500, pixel, maka dia tetap akan mempunyai ukuran yakni adalah 330 pixel. Karena kita sudah mengatur maksimum width-nya adalah 330 pixel. Oke, kemudian kita atur lagi margin auto, ya. Margin auto akan memberikan, layout kita ke tengah ya, tidak ke bagian kiri ataupun ke bagian kanan. Dia akan posisinya berada di tengah. Kemudian kita berikan padding. Padding, 15 pixel misalnya. Oke, kita Ctrl S, kemudian kita coba lihat lagi di bagian depan website kita. Kita coba refresh dan akan tampil, dia akan menuju ke tengah dan tidak begitu besar ya untuk bagian layout-nya. Selanjutnya kita kembali lagi ke Visual Studio Code, kita akan lakukan proses untuk melakukan login. Kita ketikkan di sini if. Oke, kemudian kita masukkan di sana, yakni adalah proses untuk melakukan pengecekan ya. Kita masukkan if reset. Oke, kemudian kita masukkan $_post. Kemudian tanda kurung, kurung siku ini. Kemudian kita masukkan petik. Kemudian kita masukkan nama dari button kita ya. Tadi kita sudah masukkan login, tulisannya L besar, kemudian OGIN. Kalau di bagian teman-teman tulisannya L-nya kecil, silahkan disesuaikan. Kalau saya tadi di bagian bawah, saya tuliskan dengan login, dengan L-nya adalah huruf besar. Oke, kemudian kita masukkan di sini, di bagian yang pertama, yakni adalah username. Username saya dapatkan dari $_post. Kemudian di dalam kurung siku username. Oke, berikutnya saya masukkan juga, yakni adalah password. Password saya dapatkan dari $_post, password. Oke, kemudian kita cek if. Kita cek dulu apakah username serta passwordnya kosong ya. Kalau misalnya salah satunya ada yang kosong, kita akan berikan peringatan. Kita tuliskan if username kosong or password ya sama dengan kosong, sama dengannya 2 kali ya. Jadi sama dengan karena untuk bagian boolean. Kemudian kita masukkan di sini variabelnya err, ini untuk menampung errornya. Kita tuliskan silakan masukkan semua isian. Oke, kemudian kalau misalnya di bagian username serta password ada isinya semua, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, kita berikan di bagian bawahnya else, kita tuliskan else. Kemudian kita akan masukkan dia ke dalam query, kita berikan SQL1. Kemudian kita tuliskan select bintang from, kita membuat tabel namanya adalah admin ya, admin where username adalah kolomnya, dan akan kita cocokkan nantinya dengan variabel yang namanya username ya. Jadi kita tuliskan select bintang from admin where username sama dengan username ya. Kemudian kalau misalnya sudah, kita masukkan Q1. Kita masukkan ke dalam query MySQLi query. Oke, kemudian di dalamnya kita masukkan koneksi. Kemudian kita masukkan lagi, yakni adalah SQL1. Ya. Koneksi ini kita dapatkan dari inc koneksi ini, jadi jangan lupa untuk di-include terlebih dahulu untuk yang bagian inc koneksi.php. Baik, kalau misalnya sudah, kita masukkan lagi R1 misalnya. Kita berikan MySQLi fetch array. Kemudian kita masukkan Q1. Oke, kemudian kita masukkan lagi N1. Dia akan menyimpan data jumlahnya MySQLi num rows. Ya, dia akan mengembalikan nilai kalau misalnya ketika kita melakukan select ke bagian admin dan bagian username-nya ada isinya, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Ya, kita tuliskan di sini SQ1 ya, Q. Oke, kalau misalnya sudah, kemudian kita akan berikan beberapa peringatan kalau misalnya ada kendala. Kita tuliskan yang pertama if. Oke, kemudian kita tuliskan N1 kurang dari 1. Ya, kalau misalnya tidak ada data untuk username yang kita masukkan,
kita akan berikan peringatan ERR, ya. Kemudian kita tuliskan username tidak ditemukan. Oke, kemudian kita berikan else if. Kemudian kita akan berikan pengecekan lagi, kalau misalnya bagian password-nya tidak sama dengan password yang dimasukkan, kita akan berikan peringatan R1, password tidak sama dengan MD5, password. Oke, kita akan berikan peringatan lagi, ERR, password yang kamu masukkan tidak sesuai. Ya, jadi pertama dia akan melakukan pengecekan apakah di bagian admin ada username yang kita masukkan. Kalau misalnya dia tidak ada, dia akan memberikan pesan username tidak ditemukan. Nah, kalau misalnya ada datanya di bagian username-nya, dan ketika kita cek antara password yang dimasukkan oleh user dengan password yang di dalam database, dia ada perbedaan, maka dia akan memberikan pesan password yang kamu masukkan tidak sesuai. Dan jangan lupa, ketika kita melakukan pengecekan, kita masukkan juga di dalamnya yang ini adalah MD5, ya, karena kita akan memasukkan nantinya untuk passwordnya kita masukkan ke dalam database dan kita enkripsi dengan yang namanya MD5, ya. Kalau misalnya sudah kita berikan else lagi. Nah, kalau sudah else yang terakhir ini berarti dia sudah sesuai semuanya, artinya username-nya ada di dalam database, kemudian password-nya juga sesuai, ya. Kemudian kita masukkan di sini session, ya, kita atur session-nya, kita masukkan dengan nama admin username, kemudian kita berikan yakni dari username, ya. Artinya kita akan mendaftarkan sebuah session dan kita berikan nama yakni adalah admin username dan isinya adalah username. Kemudian kalau misalnya sudah, kita akan redirect dia ke suatu halaman yang lain. Misalnya kita akan redirect dia ke satu halaman dan kita akan buat nantinya sebuah halaman baru dan kita akan buat file dengan nama index.php. Kita siapkan dulu header. Oke, kemudian kita masukkan location index.php. Oke, seperti ini. Kemudian kita Ctrl S. Kemudian di bagian bawahnya kita tuliskan yakni adalah exit. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan coba dulu di bagian depan dari website kita. Di bagian depan dari website kita, kita sudah lihat di sana ada login admin, username, dan juga password. Tapi sebelumnya kita perlu tahu, tadi kita belum masukkan data kita ke localhost PHP MyAdmin. Kita buka dulu untuk MySQL kita di bagian PHP MyAdmin. Kita klik di bagian admin. Oke, dia belum ada isinya ya. Coba kita akan masukkan satu data baru. Kita klik di bagian tag insert ini. Jadi ada browse, instructor, kemudian SQL, search, serta insert. Kita klik di bagian insert. Kemudian kita akan masukkan di bagian username langsung saja. Misalnya saya akan masukkan admin. Kemudian berikutnya saya masukkan untuk passwordnya. Misalnya passwordnya kita buat sama, yakni adalah admin. Nah, berikutnya di bagian password, jangan lupa kita menyimpannya dengan menggunakan MD5 ya. Dia akan dienkripsi dengan menggunakan MD5. Kita coba scroll ke bawah. Kita cari yang namanya MD5. MD5, oke. Diketik saja langsung MD5. Oke, kemudian kita pilih. Nah, kalau misalnya sudah, kita klik di bagian Go. Kita coba klik di bagian Browse. Nah, dia sudah ada ya, di bagian tabel admin, ada ID 1, username admin, kemudian passwordnya adalah admin, tapi dia dienkripsi sehingga di bagian password isinya adalah 2123 dan seterusnya. Nah, sekarang kita menuju ke bagian admin login. Kita masukkan di sini, misalnya kita berikan data asal gitu. Kita kosongkan dulu misalnya, kemudian kita klik di bagian login. Nah, dia belum menampilkan pesan error ya, karena tadi kita belum mengeluarkan yang namanya ERR kita di script yang kita miliki. Dan sekalian saja kita akan atur di bagian title tulisannya masih dokumen ya. Ini akan kita ganti dengan yang namanya login. Di bagian Visual Studio Code kemudian di file login.php kita ganti di bagian title dari yang sebelumnya dokumen, kita akan ganti menjadi login. Oke, di bagian head, kemudian di bagian title.
Nah, berikutnya kita akan masukkan untuk pesan errornya di bagian bawah dari login admin, tulisan H1 login admin, kita enter dulu. Kemudian kita masukkan tag PHP kita. Oke, kemudian kita akan menuliskan dia dengan menggunakan if. Kemudian di dalamnya kita berikan tulisan $ERR ya. Jadi dia akan melakukan eksekusi di bawahnya kalau misalnya di bagian variabel $ERR ada isinya, artinya ada errornya, maka kita akan keluarkan untuk alert untuk errornya. Kita tuliskan tanda tanya, kemudian tanda penutup dari PHP kita, kemudian kita tuliskan lagi if class alert alert danger. Bacanya benar tidak ya? Alert. Oke, kemudian kita masukkan di dalamnya PHP echo, kemudian di dalamnya kita masukkan ERR ya. Kemudian kita Ctrl S. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat di bagian depan website kita. Kita coba klik di bagian login. Nah, dia sudah memberikan pesan ya, silahkan masukkan semua isian. Misalnya yang kita masukkan untuk bagian username saja, misalnya kita masukkan admin tadi. Tadi kita sudah buat, yakni adalah admin. Kemudian kita klik di bagian login. Dia memberikan pesan, silahkan masukkan semua isian. Untuk password, tadi kita sudah set namanya adalah admin ya, isiannya adalah admin. Misalnya saya masukkan dengan ADM, ya, jadi bukan admin tapi ADM. Kemudian saya klik di bagian login, harusnya dia akan memberikan pesan bahwa password tidak sesuai. Saya klik di bagian login dulu. Nah, dia sudah memberikan pesan ya, password yang kamu masukkan tidak sesuai. Sekarang kita langsung masuk saja dan kita akan berikan passwordnya sesuai dengan yang kita masukkan di bagian database. Saya masukkan admin, kemudian saya klik di bagian login. Nah, dia langsung lakukan redirect ke bagian index.php ya. Dan kita belum buat yang namanya index.php, kita akan buat dulu yang namanya index.php. Kita menuju ke bagian Visual Studio Code, kemudian kita klik di sebelah kiri ada tombol yakni adalah Explorer, saya klik dulu. Kemudian saya masih di bagian folder dari admin ya, pastikan di bagian folder dari admin. Kemudian kita akan buat satu file baru dan kita akan berikan nama yakni adalah index.php. Saya klik di bagian atas ada tombol New File, klik dulu. Kemudian saya akan masukkan dengan menggunakan index.php, dituliskan index.php, kemudian saya klik enter. Nah, di bagian index.php saya akan include-kan saja, kita tuliskan PHP. Oke, kemudian kita tuliskan include. Yang akan kita include-kan pertama yakni adalah inc header.php ya, di bagian atas inc header.php. Kemudian saya akan buat lagi di bagian bawahnya, saya tuliskan include. Kemudian saya tuliskan inc footer.php ya. Jadi ada dua yang kita include-kan di sini. Yang pertama adalah inc header, kemudian yang berikutnya yakni adalah inc footer. Nah, kemudian di bagian tengah ini kita akan masukkan yang pertama adalah H1. Kita tuliskan hi ya, kemudian halo. Kemudian di bagian bawahnya kita berikan tag P seperti ini, paragraf, kemudian kita tuliskan selamat datang di halaman administrasi. Oke, kemudian kita titik, kemudian kita Ctrl S. Sekarang coba kita buka di bagian website kita. Kita buka di bagian Google Chrome yang sebelumnya adalah tampilannya not found. Sekarang coba kita refresh. Nah, dia sudah memberikan pesan ya, hai, halo, selamat datang di halaman administrasi. Nah, seperti yang kemarin ketika kita membuka di bagian depan dari website kita akan mengeluarkan yang namanya username tadi di bagian dalam dari tulisan selamat datang ini, sehingga dia akan menampilkan pesan, selamat datang admin di halaman administrasi ya. Kita akan menggunakan session dan kita melompat menuju ke bagian Visual Studio Code. Di bagian Visual Studio Code kemudian di folder admin kita sudah membuat sebelumnya yakni adalah file inc header. Kita klik dulu di bagian inc header, double klik saja. Kemudian kita akan masukkan di bagian atas dari inc header ini yakni adalah session. Kita tuliskan saja di atas dari include inc koneksi, kita tuliskan session underscore start ya, seperti ini. Kemudian kita berikan tanda kurung buka dan juga kurung tutup, kemudian kita berikan titik koma. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Kita coba minimize dulu untuk bagian Explorer-nya. Kemudian kita lihat di sini ketika dia mengeluarkan navbar, kita ganti yang di bagian navbar ini kita ganti menjadi admin.
Oke, kemudian kita ganti di bagian ahref, kita ganti yang sebelumnya adalah tanda crash, kita ganti menjadi index.php. Oke, kemudian kita akan ganti beberapa tulisan di sini. Kita sudah masukkan admin, kemudian dia punya ahrefnya adalah index, kemudian kita coba scroll ke kanan. Ya, ada tulisannya admin halaman, kita ganti saja, tidak usah pakai admin. Kita hilangkan bagian adminnya, kemudian kita delete. Nah, ahref kita ganti dari yang sebelumnya adalah crash, kita ganti menjadi halaman.php. Oke, kemudian di bagian bawahnya kita sudah masukkan tutors. Kita hilangkan di bagian adminnya, kemudian kita delete. Sehingga hanya tulisannya adalah tutors, kita ganti juga di bagian crash ini, kita ganti menjadi tutors.php. Nah, sama di bagian bawahnya ada partner, kita hilangkan untuk bagian adminnya. Oke, kemudian kita delete. Kemudian kita ganti dari yang sebelumnya adalah crash, kita ganti menjadi partners.php. Ya, kemudian di bagian berikutnya ada kontak. Ini kita coba delete untuk bagian adminnya. Kemudian di bagian crash kita ganti, kemarin kita buat file namanya adalah info.php. Ya, kemudian kita Ctrl S. Nah, kita juga membuat satu file baru ya, kemarin namanya adalah members. Ini kita blok saja di bagian nav item ini. Dari bagian kontak, kemudian kita Ctrl C. Kemudian kita akan buat satu lagi, kita enter, kemudian kita Ctrl V di bawahnya. Kemudian kita ganti dari yang sebelumnya adalah kontak, kita ganti menjadi members. Oke, kemudian di bagian ahrefnya, dari yang sebelumnya info.php, kita ganti menjadi members. Ya, kemudian kita lihat di sana, kita sudah menyiapkan sebelumnya adalah untuk memasukkan yang namanya logout. Kita tuliskan dulu di sini, logout.php. Ya, kita akan buat nantinya untuk bagian logout.php. Kita sudah masukkan di bagian inc header untuk bagian session start-nya, kita menuju ke bagian index.php lagi. Kemudian di dalamnya kita masukkan, kita sebelumnya tulisannya adalah selamat datang di halaman administrasi. Sekarang kita akan keluarkan dari username adminnya di bagian dalam dari tulisan selamat datang ini. Kita masukkan dengan tag B dulu, ya. Dia akan memberikan kesan membesar, kemudian kita masukkan di sini php echo, kemudian kita masukkan $_session, kemudian kita ikuti dengan kurung siku, di dalamnya kita masukkan yakni adalah admin username, ya. Tulisannya adalah admin username. Dia akan menyimpan di bagian admin username ini nama username yang kita masukkan ketika kita melakukan proses login. Sekarang kita menuju ke bagian Google Chrome kita. Kita coba refresh di bagian Google Chrome kita ini dari yang sebelumnya selamat datang di halaman administrasi. Kalau misalnya proses untuk memberikan sessionnya berhasil, maka dia akan memberikan pesan selamat datang admin di halaman administrasi. Sekarang coba kita klik di bagian refresh. Nah, dia sudah memberikan pesan ya, selamat datang admin di halaman administrasi. Tapi tidak ada spasinya. Nanti kita akan tambahkan spasinya. Kalian kita akan membuat, yakni adalah file logout, teman-teman. Ya, sekarang kita menuju lagi ke bagian Visual Studio Code. Di bagian Visual Studio Code, yang bagian index.php, di bagian saya masih kurang spasi. Saya berikan spasi dulu. Oke. Kemudian kita akan buat satu file baru. Kita klik di bagian Explorer. Kemudian kita akan buat satu file baru, yakni adalah logout.php. Saya klik di bagian New File, masih di bagian dalam dari yang namanya folder admin. Saya klik di bagian New File. Kemudian saya akan masukkan file baru dengan nama logout.php. Kemudian saya klik Enter. Nah, kemudian di dalamnya saya akan menghilangkan session yang tadi sempat kita daftarkan bersama-sama. Saya berikan tag PHP dulu, PHP. Kemudian saya berikan penutup. Kemudian di dalamnya saya masukkan session start, ya, session_start. Kemudian saya akan unset ya dari session yang saya masukkan. Saya masukkan di sini unset. Oke, kemudian saya berikan session yang akan saya unset adalah admin_username, ya. Kemudian yang berikutnya yang akan saya lakukan adalah melakukan destroy dari yang namanya session. Saya tuliskan session_destroy. Ya, kemudian titik diikuti dengan tanda kurung buka dan juga kurung tutup, diikuti dengan tanda titik koma. Nah, kalau misalnya sudah, kita akan redirect dia menuju ke bagian login ya. Kita tuliskan di sini header. Ya, kemudian saya tuliskan location
Kemudian saya masukkan untuk alamat yang ingin saya tuju setelah dia melakukan logout, kita tuliskan di sini login.php. Jadi setelah dia melakukan yang namanya logout, dia akan kita redirect ya ke bagian halaman login.php. Sekarang kita menuju ke bagian Google Chrome kita. Di bagian Google Chrome coba kita refresh dulu. Nah, dia sudah memberikan tanda spasi ya, ada spasi di bagian web saya. Kemudian saya klik di bagian logout misalnya. Nah, dia sudah menuju ke bagian login.php. Sekarang kita punya sebelumnya, yakni adalah di bagian admin, namanya adalah halaman.php ya. Coba saya akan langsung masuk saja ke bagian halaman.php. Kemudian saya klik bagian enter. Nah, ternyata dia langsung masuk teman-teman ya. Berarti ini kita perlu melakukan pembatasan di bagian INC header kita. Sehingga yang bisa masuk di bagian halaman ini hanya orang-orang yang punya session admin username. Sekarang kita menuju lagi ke bagian Visual Studio Code. Kita menuju ke bagian INC header saja. Coba kita masuk ke folder admin, kemudian di bagian INC header. Kita masukkan di bagian bawah dari session start ini, kita akan lakukan pembatasan ya. Kita enter, kemudian kita masukkan if ya. Kita akan pastikan bahwa kalau misalnya dia tidak punya session yang namanya admin username, kita akan redirect dia menuju ke bagian login lagi ya. Kita tuliskan $_session, kemudian kita berikan tanda kurung, kemudian di dalam kurung kita masukkan petik, kemudian kita masukkan admin_username ya. Kemudian kita akan berikan conditional di sini. Kalau misalnya dia di bagian admin username ini tidak ada isinya, ya, kemudian kita tuliskan sama dengan, kemudian petiknya 2 kali, kemudian kita tuliskan di bawahnya header, kemudian kita tuliskan location login.php, ya. Dengan cara ini dia akan kita redirect ke bagian login.php, sehingga dia harus login dulu untuk bisa melakukan akses ke bagian halaman.php, ya. Kemudian di bagian bawah dari header ini kita tuliskan exit, tanda kurung buka dan juga kurung tutup. Ya, kemudian kita ikuti dengan tanda titik koma. Oke, seperti ini, kemudian kita Ctrl S. Sekarang kita balik lagi ke bagian Google Chrome kita. Di bagian Google Chrome, kita sebelumnya bisa masuk ke bagian halaman.php tanpa perlu membuat akses ke bagian login. Sekarang kita langsung refresh saja di bagian halaman.php yang sebelumnya kita belum login. Kita klik di bagian halaman.php. Nah, seperti ini. Kemudian kita tahu bahwa kalau misalnya kita akan melakukan akses ke halaman.php tadi, kita coba refresh, dia harus login. Misalnya kita menuju ke bagian members.php, nah dia juga perlu login. Sekarang kita masuk dulu ke bagian login kita masukkan admin, passwordnya juga admin. Kemudian saya klik di bagian login. Ketika kita klik tidak ada pergerakan ya, hanya refresh saja. Artinya tidak ada error, tapi kita tidak bisa menjangkau yang namanya halaman.php ataupun index.php. Berarti ada yang salah di bagian Visual Studio Code kita. Sekarang coba kita lihat dulu di bagian Visual Studio Code kita. Kita menuju ke bagian login.php. Oke, kemudian kita lihat di sana dia belum kita ikutkan ya untuk bagian session start-nya. Kita tuliskan dulu. Session start ya, dituliskan di bagian atas ya, di bagian atas dari INC koneksi, kemudian di file login.php, kita masukkan di sana, yakni adalah session start, kemudian kita titik koma, kemudian kita Ctrl S. Sekarang kita menuju balik lagi ke bagian Google Chrome kita. Sekarang kita coba tuliskan untuk bagian username-nya adalah admin, kemudian password-nya adalah admin kalau di bagian saya. Untuk bagian teman-teman silahkan disesuaikan sesuai yang dimasukkan di bagian phpMyAdmin ataupun MySQL tadi. Kalau di saya tulisannya adalah admin, kemudian password-nya adalah admin. Kemudian saya klik di bagian login. Nah, harusnya seperti ini, dia sudah ke-redirect ke bagian admin kita. Kalau misalnya klik di bagian tutors, dia sudah menampilkan tutors. Kemudian kita klik di bagian partners, dia sudah menampilkan partners. Kita klik di bagian members, dia sudah menampilkan yang namanya members. Sekarang kita coba balik lagi ke bagian login. Tanpa perlu logout, kita tuliskan dari yang sebelumnya tulisannya adalah members.php, kita ganti menjadi login. .php, kemudian saya klik enter. Nah, harusnya tidak boleh seperti ini teman-teman ya, karena dia sudah dalam posisi login, jadi tidak perlu kita tampilkan yang namanya login kembali. Sekarang kita menuju balik lagi ke bagian Visual Studio Code. Di bagian Visual Studio Code kita akan lakukan pembatasan, kita tuliskan saja di bagian bawah dari session start ini, kita enter. Oke, kemudian kita tuliskan if
Nah, di bagian dalam dari if ini kita akan lakukan pembatasan ya. Kalau misalnya admin username ya, bagian session admin username tersebut tidak kosong, artinya dia sudah dalam keadaan login, kita akan lemparkan saja, kita redirect ke bagian index.php. Kita tuliskan $_session, kemudian diberikan titik 2 di bagian dalam dari kurung, kita tuliskan admin_username. Ya, jadi kalau misalnya di bagian session admin username itu tidak sama dengan kosong, jadi bacanya tidak sama dengan kosong, maka kita akan redirect dia. Ya, kita tuliskan header, location, kita akan redirect menuju ke index.php. Jadi kalau misalnya seseorang dia itu sudah login dan sudah punya session yang namanya admin username, maka dia tidak perlu lagi menuju ke bagian form login. Kalau dia akses ke bagian form login, kita akan redirect dia ke bagian index.php. Ini kita tuliskan header location index.php, kemudian kita enter. Kita tuliskan lagi di bagian bawahnya exit, ya, kemudian titik, koma. Sekarang kita menuju lagi ke bagian Google Chrome untuk melihat bagaimana hasilnya. Posisi kita sebelumnya dia sudah login ya, dan kita ketika membuka yang namanya login.php, dia masih membuka formnya. Kita akan coba uji kalau misalnya dia sudah kita masukkan strip pembatasan kita tadi di bagian session, apakah dia akan diredirect di bagian index.php. Sekarang coba saya lakukan refresh. Nah, seperti ini dia sudah ke redirect ya di bagian index. Coba saya klik lagi dan kita tuliskan login.php. Kita enter. Nah, dia masih ke redirect. Kemudian saya klik di bagian halaman, dia menampilkan halaman. Saya klik di bagian members, dia sudah menuju ke bagian members. Saya klik logout, dia sudah logout. Walaupun di sana ada isiannya untuk undefined-nya, kita sesuaikan dulu. Di bagian Visual Studio Code ya, kita tambahkan di sini iset ya, dituliskan iset. Kemudian dimasukkan admin username-nya di dalam kurung. Jadi tuliskan iset, kemudian tanda kurung buka, diikuti dengan session, admin username, kemudian kurung tutup, kemudian ikuti dengan tanda seru sama dengan petik-petik, kemudian kita header location index.php ya. Kita Ctrl S. Sekarang kita coba balik lagi ke bagian Google Chrome kita. Di bagian Google Chrome saya coba refresh. Nah, dia sudah menghilangkan untuk notisnya. Terima kasih, nama saya Diwirawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.